Sebenarnya buku ini merupakan buku keramat ya, buku keramat yang digunakan oleh anak-anak arsi nih waktu kuliah dan pasti pernah menggunakan ini. Bagi teman-teman yang udah pernah kuliah arsi, pasti juga pernah menggunakan buku ini, yaitu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi di channel teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Masya Allah ya teman-teman ya. Gak nyangka banget ketika aku buat video lagi malah udah Ramadan nih teman-teman. Kita jumpa lagi di Ramadan tahun ini di 1442 Hijriah nih teman-teman ya. Kita udah masuk puasa, udah puasa hari kesekian lah ini ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Pertama kali aku ucapkan dulu buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar terus ya sampai hari terakhir ya. Terus juga ibadah-ibadah lainnya juga ditingkatkan dari bulan Ramadan ini ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, udah lama sekali itu artinya aku sudah tidak membuat video lagi. Bukan males teman-teman, tapi ada beberapa hal yang membuat aku kemarin harus stop dulu buat videonya. Salah satunya itu adalah karena laptop aku ya teman-teman ya, laptop yang menemani aku dari aku kuliah sampai hari ini itu kemarin itu sempat sakit ya teman-teman ya. Sempat mengalami sedikit permasalahan di teknis ya teman-teman. Jadi untuk kali ini aku coba lagi untuk mengangkat video masih tentang arsitektur pasti teman-teman. Kita tidak akan pernah lepas dari arsitektur. Karena kali ini teman-teman harus pantengin juga, aku bakal ngebahas buku-buku yang pernah aku pakai dan aku gunakan dulu ketika masih berkuliah nih teman-teman. Nah bahkan sampai saat ini buku-buku ini masih kadang-kadang masih juga aku buka ya untuk jadi referensi gitu. Ketika pengen mengupdate lagi atau merefresh lagi pikirannya tentang arsitektur pastinya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita teman-teman, alangkah baiknya nih teman-teman bantu aku dulu untuk bisa subscribe dan share video-video yang pernah aku buat juga teman-teman tentang arsitektur, tentang ruang adaptasi ya bersama Cece Indri nanti, dan mungkin akan kita lanjutin lagi ya teman-teman ya konten adaptasinya. Dan dipantengin terus video-video aku, di like, komen dan subscribe pastinya teman-teman, agar membantu aku untuk bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke? Nah, ngomong-ngomong buku nih teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk pembahasan kita. Jadi di dalam dunia perkuliahan itu kan kita sering banget butuh banget buku-buku yang bisa mendukung referensi-referensi kita dalam perkuliahan. Nah, ini teman-teman nih, teman-teman yang kelas 3 SMA saat ini yang sudah lulus ya, ada yang sudah melaksanakan ujian akhir sekolah, yang sudah lulus juga SNPTN, aku ucapkan selamat juga, apalagi yang jurusan arsitektur, pasti membutuhkan banget referensi-referensi buku yang berhubungan dengan arsitektur. Nah kali ini kita akan bahas nih teman-teman, buku apa saja sih, sampai buku keramat apa saja yang kita gunakan di jurusan ini teman-teman, sehingga kita bisa agak sedikit terbantu gitu ya teman-teman ya. Oke? Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke buku yang pertama nih teman-teman. Buku yang pertama ini merupakan buku yang dikenalkan oleh oleh dosen-dosen aku dulu ketika aku masuk ke dalam mata kuliah studio dasar. Nah, studio dasar itu studio di tempat kita dikenalkan tentang berbagai macam bentuk, tentang teori-teori arsitektur dasar, kemudian contoh-contoh tentang arsitektur yang sederhana dan seterusnya. Nah, kebanyakan sih di buku ini kita ngebahas tentang bentuk-bentuk dasar dari arsitektur. Apa bukunya? Ini dia teman-teman. Tada! Buku De Kaching. Nah, arsitektur bentuk ruang dan tatanan yang dirangkum oleh Francis De Kaching. Nah, sebenarnya buku ini itu menjadi buku dasar banget ya. Gak kelihatan kali ya. Nah, buku ini itu menjadi buku dasar banget ketika di studio dasar dulu waktu aku baru masuk kuliah di semester 1. Nah, kenapa buku ini menjadi buku acuan banget teman-teman? Karena ini edisi yang ketiga ya teman-teman ya. Di sini tuh ada bacanya edisi ketiga. Nah, kenapa ini menjadi buku yang penting banget? Karena di sini tuh kita dikenalin dengan bentuk-bentuk tentang arsitektur. Ada bentuk-bentuk dasar ya, bentuk-bentuk ruang, tentang tatanan ya, tatanan-tatanan ruang, dan masih banyak lagi. Jadi buku ini tuh cukup kompleks ya teman-teman untuk arsitektur secara dasar.
dan ini sangat berguna banget untuk teman-teman yang baru masuk arsitektur di tahun pertama kuliah. Jadi teman-teman bisa dari buku ini teman-teman nanti bisa mengembangkan lagi tentang permainan bentuk, tentang pengurangan bentuk, penambahan bentuk dan seterusnya. Pokoknya di sini tuh lengkap banget. Jadi kita bisa mengenal bentuk-bentuk dasar di arsitektur banyakkan dari buku ini. Nah, ini adalah buku yang aku dapatkan, yang aku bahas di studio dasar pertama aku nih teman-teman. Oke, next teman-teman. Ini adalah buku yang kedua. Nah, buku yang kedua ini merupakan buku yang membantu aku juga ketika aku membahas tentang site teman-teman, atau tapak ya biasa kita sebut di dunia arsitektur. Nah, ini adalah bukunya, yaitu Analisa Tapak. Ya, ini adalah buku Analisa Tapak Studio Perancangan Arsitektur 1. Nah, di sini itu banyak belajar tentang bagaimana kita sebagai seorang calon arsitek, sebagai mahasiswa arsitek juga belajar mengenai tentang analisa tapak. Jadi kita di situ mengenal bagaimana tapak itu berbicara, bagaimana site itu berbicara kepada kita sebagai seorang perencana untuk bisa mengolahnya menjadi problem solver. Jadi kita menyusun atau mendesain site itu dengan penuh pertimbangan-pertimbangan, analisa-analisa melalui problematik serta data-data yang ada, dan menggunakan 11 elemen tapak teman-teman. Mungkin teman-teman yang di arsitektur pernah mendengar kata-kata ini ya, 11 elemen tapak, dari pencahayaan, kemudian sirkulasi udara, kemudian sirkulasi kendaraan dan seterusnya. Itu ini ada dibahas di sini. Nah, 11 elemen tapak ini juga berfungsi untuk kita dalam mengolah site kita sendiri. Tujuannya buku ini adalah untuk kita menemukan nih teman-teman, menemukan cara-cara kita dalam menganalisis site itu dengan benar, sehingga kita dapat meminimalisir kesalahan dalam mendesain nantinya, seperti arah orientasi dan seterusnya. Karena ketika kita mempertimbangkan sekali site dalam mendesain, itu akan mempengaruhi bangunan kita nanti teman-teman. Fungsinya akan sangat bermanfaat gitu. Jadi dia cocok dengan site-nya, tidak sakit istilahnya kalau dalam dunia arsitektur ya. Jadi bangunan itu tidak sakit, penghawaannya bagus, thermalnya bagus dan seterusnya, dan membuat bangunan itu menjadi layak gitu untuk dihuni gitu teman-teman. Nah, ini bukunya teman-teman, ini penting banget. Walaupun dulu tuh aku dapatnya yang fotokopian ya teman-teman ya, karena waktu itu di studio aku itu bukunya dikasih sumbernya cuma satu. Jadi aku sebagai komting dulu dianjurkan untuk bisa memperbanyak buku ini oleh dosen aku, dan bisa mempelajarinya masing-masing di rumah. Dan terkhususnya untuk anak-anak yang studio perancangan 1 waktu itu, kita benar-benar dikenalkan dengan elemen-elemen tapak di buku ini teman-teman. Jadi ini berfungsi banget. Oke, next teman-teman, ini adalah buku yang ketiga yang pernah aku gunakan juga selama berkuliah di arsitektur ya teman-teman. Itu adalah buku Metode Perancangan Arsitektur. Nah, Metode Perancangan Arsitektur ini disusun oleh Insinyur Cut Nuraini MT dan Insinyur Iwan Sudrajat MSA PhD ya, pendampingnya. Nah, buku ini tuh membantu aku banget ketika mata kuliah metode penelitian. Nah, metode penelitian itu adalah mata kuliah yang membantu teman-teman untuk bisa merangkai struktur seminar nantinya ya, struktur seminar dari bab 1, bab 2 dan seterusnya. Nah, kalau di seminar aku dulu itu ada sampai bab 8 teman-teman. Mungkin di next episode atau di next video kita bakal bahas tentang seminar yang arsitektur yang pernah aku buat. Nah, buku ini itu mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita menganalisis, mengumpulkan data, dan jenis-jenis apa saja yang membuat kita bisa mengumpulkan data-data tersebut. Sampai di sini juga dijelaskan tentang beberapa pendekatan-pendekatan dalam perancangan arsitektur itu sendiri, teman-teman. Nah, itu banyak banget dibahas di sini, sehingga itu akan membuat kita berpikir lebih runut, berpikir lebih lebih analitik ya, dan menghasilkan data-data yang lebih empiris gitu teman-teman. Jadi buku ini sangat membantu banget. Tapi kebanyakan sih waktu itu dosen aku menerangkan bahwasanya beberapa hal di buku ini cukup dijadikan referensi aja, karena kita masih di tahapan di tahapan S1 ya. Jadi kita cukup mengenal beberapa cara-cara atau pendekatan-pendekatan dalam perancangan dari buku ini untuk kita praktekkan nantinya di seminar proposal kita atau seminar arsitektur kita. Oke teman-teman. Next nih teman-teman, kembali lagi kita bahas buku yang keempat. Apa itu buku yang keempat teman-teman? Nah, buku yang keempat itu adalah Sejarah Arsitektur. Nah, buku yang keempat adalah Sejarah Arsitektur.
Mengapa buku sejarah arsitektur ini menjadi penting juga teman-teman? Karena waktu dulu itu ada mata kuliah di kampus aku yang membahas tentang sejarah arsitektur. Baik itu arsitektur dari Timur Tengah, arsitektur Cina, arsitektur Eropa, dan seterusnya. Nah, di buku sejarah arsitektur ini kita juga belajar tentang perkembangan-perkembangan arsitektur nih teman-teman. Baik perkembangan arsitektur di dalam negeri maupun arsitektur di luar negeri. Jadi ini butuh banget untuk bisa menambah referensi kita tentang istilahnya ilmu-ilmu arsitektur kuno dan seterusnya, itu kita perlu tahu juga teman-teman, sehingga kita tidak buta gitu tentang peradaban dan perkembangan arsitektur dari masa ke masa. Nah, buku ini itu sangat bagus banget karena waktu kuliah dulu banyak juga bahan-bahan referensi yang aku dapatin dari buku ini, sehingga buku ini itu membantu aku juga bisa lulus dari mata kuliah sejarah arsitektur, karena aku sering banget ini ya teman-teman, lemes banget kalau udah mata kuliah yang bersifat sejarah dan seterusnya itu. Tapi buku ini membantu banget untuk bisa memantah-matahkan masa dalam perkembangan arsitektur di dunia maupun di Indonesia sendiri. Oke, next teman-teman, kita masuk ke buku yang kelima. Buku yang kelima itu adalah ini, Dasar-dasar Perencanaan Ruang. Nah, sebenarnya ini masih termasuk studio perancangan awal-awal ya, waktu itu aku lupa itu studio perancangan berapa. Tapi buku ini waktu itu dipinjamin sama dosen pembimbing aku yang waktu membimbing aku di stupa berapanya aku lupa, tapi masih antara stupa 1 sampai stupa 3 kalau nggak salah ya. Nah, di Dasar-dasar Perencanaan Ruang ini itu tuh kita memang diajarin tentang bagaimana kita langkah-langkah di dalam merencanakan ruang-ruang ya teman-teman ya, merencanakan kebutuhan-kebutuhan ruang ya di dalam arsitektur atau di dalam mendesain secara keseluruhan di dalam arsitektur. Nah, buku ini tuh menjadi referensi kesekian kalinya untuk aku, gara-gara buku ini juga aku bisa mengerti tentang bagaimana pembagian hierarki ruang, zonasi ruang, dan seterusnya. Jadi bagi teman-teman yang berkuliah di arsitektur perlu banget punya buku ini, atau pengen cari referensi di buku-buku lain tentang dasar-dasar perencanaan ruang, itu bisa teman-teman cari. Ini adalah buku dari Mark Carlin ya teman-teman ya. Aku juga dapatnya ini dulu waktu kuliah, diizinin untuk bisa difotokopi oleh dosen pembimbing aku, tapi nggak diperbanyak gitu, nggak dikomersialin gitu, tapi cuma untuk bahan pelajaran aja gitu teman-teman. Nah teman-teman, itu ada 5 buku ya, 5 tadi ya kalau nggak salah ya, 5 buku yang udah aku bahas dari beberapa buku yang pernah aku gunakan di dalam perkuliahan juga. Nah, ini adalah buku yang terakhir teman-teman. Sebenarnya buku ini merupakan buku keramat ya, buku keramat yang digunakan oleh anak-anak arsi nih waktu kuliah, dan pasti pernah menggunakan ini. Bagi teman-teman yang udah pernah kuliah arsi pasti juga pernah menggunakan buku ini, yaitu adalah buku Data Arsitek. Nah, buku Data Arsitek ini ada 2 jilid teman-teman, yaitu ada buku Data Arsitek 1 dan buku Data Arsitek 2 ya. Buku Data Arsitek ini kebanyakan sih teman-teman yang kuliah di arsitektur itu udah punya nih e-booknya, bahkan ya e-booknya Data Arsitek. Tapi kebanyakan juga buku-buku Data Arsitek yang kita punya itu berbahasa Inggris teman-teman. Tapi alhamdulillah ini sebenarnya bukan punya aku juga teman-teman. Waktu punya aku dulu itu aku juga fotokopiin doang. Ini punya Cece Indri. Cece Indri itu dia beli langsung yang originalnya. Nah, ini ada 2 buku Data Arsitek yang original, dan dia itu punya Data Arsitek ini dari awal kuliah banget, sehingga buku ini membantu banget untuk bisa mengetahui tentang besaran-besaran ruang secara antropometri. Nah, apakah itu antropometri? Antropometri itu merupakan ilmu tentang skala manusia teman-teman. Jadi di buku ini itu banyak banget dibahas tentang ukuran-ukuran standar, material-material interior, kemudian kitchen set, dan seterusnya deh pokoknya ya. Seluruh bangunan-bangunan sederhana yang di jilid 1 ya, ukuran-ukuran standarnya di jilid 1. Nah, untuk jilid 2-nya itu masuk ke bangunan-bangunan yang kompleks teman-teman, kayak rumah sakit, hotel, dan seterusnya. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Jadi di Data Arsitek ini teman-teman bisa lihat banyak acuan sekali ukuran-ukuran standar dari ruangan-ruangan yang akan kita desain. Dari mulai ruang tamu, misalnya nih rumah ya hunian, itu ada ruang tamu, kamar tidur, kemudian ada toilet dan seterusnya, itu ada di sini. Bahkan di sini juga ini teman-teman untuk disabilitas atau teman-teman yang
difabel ya, itu juga ada ketentuan-ketentuan di sini. Dari ketentuan berapa ukuran kursi rodanya, kemudian berapa space yang dibutuhkan, kemudian juga berapa pedestrian yang layak, kemudian juga sampai ada rem, teman-teman. Nah, rem yang bagus untuk sirkulasi manusia itu berapa? Nah, di sini juga ada lengkap banget, teman-teman. Dan ini edisi yang bahasa Indonesianya ya, teman-teman ya, yang Cece Indri punya ini. Nah, buku ini tuh sangat membantu sampai proses perancangan sampai kita tugas akhir, sangat membantu. Hanya saja ada catatan, teman-teman, dari buku ini. Nah, waktu aku studio akhir dulu juga menggunakan referensi ukuran-ukuran ruang dari buku ini. Tapi ada catatannya, tidak semua ruang bisa kita desain dengan acuan dari buku ini ukurannya, teman-teman. Karena di dalam arsitektur kita harus memahami kebutuhan ruang dari pengguna kita. Sehingga ini buku ini menjadi standarisasinya doang, tidak menjadi acuan mentah ya, teman-teman ya. Jadi kita harus menganalisa dulu nih kebutuhan ruang si pengguna kita, kemudian berapa apa saja aktivitasnya, berapa besaran luasnya, sehingga dari analisis itu kita akan menemukan besaran ruang kita sendiri ya, teman-teman. Sehingga buku ini hanya menjadi standarisasinya saja, tidak menjadi mutlak akan mencontoh standar ukuran dari buku ini gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, itu adalah beberapa buku yang pernah aku gunakan di dalam masa perkuliahan juga. Mungkin masih kurang lengkap dan masih kurang banyak ya, teman-teman ya. Tapi sebenarnya banyak banget buku-buku yang selain itu, buku-buku kecilnya. Cuma nggak aku angkat dulu di video ini karena nanti kepanjangan videonya, teman-teman, dan teman-teman juga bosan banget ngedengarnya. Tapi ada tambahan sedikit, teman-teman. Baru-baru ini aku juga baru update lagi ya, baru beli buku lagi. Nah, jadi kemarin itu aku baru aja beli buku yang lain, teman-teman, yaitu buku tentang estimasi biaya bangunan gedung. Nah, ini merupakan buku yang baru banget aku beli dari ITB Press ya. Aku belinya itu di salah satu akun Instagram yang membahas tentang arsitektur. Nah, buku ini itu mengacu tentang pembahasan estimasi biaya bangunan gedung, dan aku rasa aku perlu banget buku ini untuk sekarang mengetahui tentang beberapa estimasi biaya yang dibutuhkan dalam merencanakan sebuah bangunan gedung. Aku juga belum baca sampai habis, teman-teman, tapi di buku ini sepertinya lengkap banget tentang estimasi biayanya. Dan di sini jelaskan secara runut juga tentang cara menghitung estimasi biayanya, dan ini sedang aku pakai juga untuk aku pelajari saat ini, teman-teman, yang berhubungan dengan dunia project saat ini. Oke, teman-teman, itulah beberapa buku yang pernah aku gunakan dan sampai sekarang masih aku gunakan, teman-teman, kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang juga lebih banyak itu berbasis kepada analisis kita di lapangan langsung dan analisis desain kita di tempat. Karena semakin beriringnya kompleksnya sebuah desain, kita harus semakin hafal ya, dan semakin terbiasa dengan standarisasi desain dan ruangan yang akan kita rencanakan. Itulah gunanya waktu kita kuliah, kita dibiasakan untuk bisa studio nih, teman-teman. Kita dibiasakan untuk bisa terus mencari referensi desain, sehingga kita ketika nanti di dunia project yang beneran, kita nggak kaku-kaku banget gitu loh dalam merencanakan sesuatu dan tidak terlalu mengikuti standar yang ada, sehingga kita bisa lebih mengeksplor jiwa RC kita ya. Nah, dari situ kita bisa belajar juga menghasilkan bangunan-bangunan yang unik tapi tetap fungsional. Oke, teman-teman, aku rasa itu dulu video yang aku angkat untuk kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan memulai kuliah di arsitektur maupun yang udah sedang kuliah di arsitektur. Mudah-mudahan bahan referensi bacaan kita sama. Tapi kalau misalnya teman-teman ada buku atau referensi yang lainnya, bisa bantu aku untuk bisa menambahkan di kolom komentar ya, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di sana. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, itu aja dari aku dulu, teman-teman. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, sharing aku bermanfaat, dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe-nya, teman-teman. Lalu di-share video aku ini di sosial media teman-teman semua untuk membantu aku mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke? Terima kasih udah menonton. Keep positive, smart, and kreatif, teman-teman. Ketemu lagi di video aku selanjutnya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.